Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you all today? I hope you are all fine. Saya harap semuanya masih oke ya. In this material, we will continue to our next chapter di pertemuan kali ini. Kita akan lanjut ke chapter yang selanjutnya ya, and this is about asking and offering help. Di pertemuan kali ini, mulai hari ini saya meminta teman-teman semuanya untuk membuat couple ya. Couple itu seperti grup, tapi karena ini couple jadi isinya dua. Jadi saya minta teman-teman untuk mencari partner dua-dua. Jadi setiap grup ini terdiri dari dua. Tujuannya nanti apa? Nanti di setiap sesi atau di setiap sesi of the chapter, setiap chapter nanti saya minta untuk teman-teman, karena ini sudah mulai tentang percakapan-percakapan. Jadi kalau percakapan pastinya ini membutuhkan lawan bicara. Jadi makanya saya minta teman-teman untuk membuat couple atau partner. Jadi temukan partner masing-masing, dan ini nanti partnernya untuk selama semester ini. Jadi sebisa mungkin jangan berubah. Kalau misalnya sudah sama A sama B, jadi AB ya selamanya A sama B. Ini nanti percakapannya selalu sama-sama, nggak perlu ganti couple, nggak perlu ganti grup, atau nggak perlu ganti partner conversation atau percakapan. Nanti di setiap akhir chapter nanti saya minta teman-teman untuk membuat percakapan ya. Jadi dua mahasiswa bisa satu gitu ya, satu macam percakapan. Oke, untuk pertemuan kali ini insya Allah kita nanti langsung dua chapter ya. Jadi untuk yang pertama ini kita mulai asking and offering help. Asking artinya adalah meminta. Jadi meminta dan menawarkan. Meminta dan menawarkan apa? Meminta bantuan dan menawarkan bantuan. Ini tema untuk hari ini. Oke, saya lanjut. Di chapter ini, asking and offering help, meminta dan menawarkan bantuan, ini nanti tujuan akhirnya teman-teman bisa meminta, bagaimana caranya meminta bantuan, bagaimana cara menawarkan bantuan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, pertama nanti kita akan belajar tentang how to asking help to someone. Bagaimana caranya meminta bantuan kepada seseorang. Dan juga nanti kita juga belajar tentang bagaimana caranya untuk menawarkan bantuan kepada orang lain. How to offering help someone else. Bagaimana menawarkan bantuan kepada orang lain. Nah, asking help means we ask someone to help us. Jadi meminta bantuan ini artinya adalah kita meminta seseorang untuk membantu kita. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia seperti contohnya ketika guru ya, ketika ada pintu masih terbuka, misalnya guru meminta siswa untuk menutup pintu, tolong tutup pintunya ya anak-anak gitu. Jadi ini di dalam bahasa Inggris juga ada caranya bagaimana kita meminta bantuan. Nah, di sini offering help means we offer something to someone, something help ya. Jadi menawarkan bantuan ini artinya adalah kita menawarkan seseorang ya, menawarkan bantuan kepada seseorang. Jadi menawarkan misalnya kalau Indonesia, kamu ingin apa, saya ambilkan. Nah gitu, itu namanya menawarkan. Tapi kalau meminta, tolong ya tutup pintunya, seperti itu. Tolong matikan lampunya. Itu cara meminta bantuan. Tapi kalau menawarkan,
ya kita tawarkan gitu. Misalnya, mau apa sampean? Mau saya bawakan apa? Minuman, makanan atau yang lainnya? Nah, ini namanya menawarkan. Nah, bagaimana cara minta seperti ini ya dalam bahasa Inggris? Nah, to express it use we can use can, may, bisa, would. Nah, bisa diawali ya untuk mengekspresikannya. Kita bisa menggunakan can. Misalnya, can you open, nah, atau can you close the door, bisakah kamu menutup pintunya, seperti itu. Atau may I ask, nah seperti itu. Bisa diawali dengan can, may, atau would. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, untuk meminta bantuan bisa menggunakan kalimat-kalimat yang ada di sini, yang di miring ini ya. Can you help me? Dapatkah kamu membantu saya? Ini asking for help, jadi meminta bantuan. Bisakah kamu membantuku? Can I use your bike? Artinya, dapatkah saya menggunakan sepedamu? Seperti itu. Ini asking for help. Can I borrow your magazine? Bisakah saya minjam majalah kamu? Can you open the window? Nah, seperti tadi ya. Dapatkah kamu membuka jendela? Atau can you take cups of coffee for us? Dapatkah kamu mengambilkan beberapa cangkir kopi untuk kita? Nah, ini meminta bantuan ya. Jadi bisa diawali dengan can seperti ini. Saya lanjutkan. Nah, sekarang untuk offering help. Offering help ini menawarkan ya. Offering ini menawarkan. Selain meminta bantuan, kita juga bisa menawarkan bantuan. Nah, bagaimana untuk mengawalinya? Bisa diawali dengan what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Nah, ini menawarkan ya. Jadi kita siap untuk dimintai tolong. What can I do for you? Atau can I help you? Dapatkah aku membantumu? Nah, can I get you something to drink? Ada may I help you? Bolehkah aku membantumu? Dan yang lainnya. Ini menawarkan bantuan. Berarti kalau menawarkan bantuan sama dengan menawarkan kayak semacam tenaga ya. Oke. Nah, setelah meminta dan menawarkan bantuan, meminta bantuan, biasanya antara diterima atau enggak gitu ya, boleh atau enggak. Nah, ketika dia boleh, maka jawabannya okay, sure, tentu, aja certainly, no problem, ada yes please gitu. Ini yang untuk accepting, dari menerima bantuan. Kalau menolak bagaimana? Ini kalau menolak bisa diawali dengan sorry gitu ya. Kalau unggah-ungguh atau tata keramanya pakai sorry dulu kalau bahasa Inggris. Sorry, I'm busy. Maaf, saya sibuk. Jadi ini menolak ya. I'm afraid I can't do it. Saya takut saya nggak bisa melakukannya. Jadi ini menolak secara halus ya. Aku takut nggak bisa seperti itu. No thanks gitu. Bisa langsung no gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh percakapan ya. Di dialog bisa dibaca atau ya bisa dibaca di sini. Novia, can you help me? Nah, ini adalah ungkapan untuk meminta tolong ya, asking for help. Can you help me? Dapatkah kamu membantu saya? Yes, what can I do for you? Nah, yang ini menawarkan bantuan karena dia sudah menerima ya dengan mengatakan yes, maka dia menanyakan apa yang dapat saya lakukan untukmu. Nah, ini masuk ke
offering help, menawarkan bantuan. Terus ini ada kalimat lagi, ini menunjukkan meminta bantuan ya. Can I borrow your video tutorial about cooking rainbow cake? Dapatkah saya meminjam video kamu, video tutorial tentang membuat rainbow cake? Nah, no problem. Why not? Nah, ini accepting ya, menerima. Nggak apa-apa. Ngapa enggak gitu. Jadi ini menerima. Dan sampai bawah ya, I interested about it and I will try practice it at home. Nah, saya tertarik tentang itu, tentang buat rainbow cake, dan saya akan mencoba untuk mempraktekkannya di rumah. Tuh. Really? The video tutorial about the cooking procedure is very simple and clear. I'll bring the video tomorrow. Jadi boleh ya, jadi besok dia akan membawa videonya gitu. Thank you, don't mention it. Oke, ini adalah salah satu contoh percakapan tentang asking and offering help, menanyakan atau meminta bantuan dan menawarkan bantuan. Nah, nanti teman-teman bisa membuat. Jadi tadi ya, seperti saya jelaskan, temukan partnernya. Jadi teman-teman harus berdua untuk membuat percakapan. Jadi 2 orang 1 percakapan. Jadi nanti ketika mengumpulkan di Google Form ini boleh sama, jadi 2 orang tapi teksnya sama, karena memang couple ya, jadi percakapannya sama, 1 percakapan gitu. In here ada tugas ya, exercise, latihan. Work in pairs. Choose one situation and write a dialogue based on that situation, then practice it. Jadi tugasnya untuk hari ini adalah membuat percakapan dua-dua ya tadi ya, sama partnernya, dengan tema-tema. Milih ya salah satu tema yang ada di sini ya, salah satu. Yang pertama, your mother is very busy in cooking some food, so you wanna help her. Jadi yang pertama, ibu kamu ini sibuk ya, karena dia memasak beberapa masakan, jadi kamu ingin membantunya. Nah, bagaimana percakapannya? Nah, nanti boleh milih ini nomor 1 atau milih yang nomor 2. You look at an old woman wants to across the bridge lonely. Kamu lihat ada wanita tua ingin nyebrang. Nah, bagaimana percakapannya? Apakah teman-teman ingin membuat percakapan tentang menawarkan bantuan kepada nenek itu atau yang lainnya? Boleh. Atau milih yang nomor 3. You see your teacher get an accident on the road. Kamu melihat gurumu sedang mendapatkan kecelakaan atau yang lainnya ya di jalan. Apa yang kamu lakukan? Menawarkan bantuan atau meminta bantuan? Nah, gitu. Yang keempat, your grandmother cannot turn the television. Nenek kamu nggak bisa menyalakan televisi. Nah, percakapannya bagaimana? Silahkan membuat kalau milih yang nomor 4 atau milih yang nomor 5. Your best friend lost much money in her wallet. Teman baikmu kehilangan banyak uang di dompetnya. Nah, ini temanya ya. Jadi silahkan dipilih salah satu lalu buatlah percakapannya. Oke, you got it. Nah, hari ini ada 2 ya. Jadi ini adalah tugas yang pertama. Nah, yang kedua ini langsung ya. Jadi lanjut ke chapter yang selanjutnya, yaitu chapter 6. Untuk chapter 6 ini silahkan dibaca
dan di situ banyak sekali ya, ada di halaman 32. Silakan dibuka dan dibaca. Banyak sekali contoh-contoh tentang asking and giving direction. Kalau untuk asking and giving direction ini menanyakan dan memberikan arahan. Ini arahan maksudnya bagaimana? Tentang arahan misalnya kalau mau ke dari Unwaha mau ke pom bensin itu bagaimana arah-arahnya. Nah, ini masuk asking and giving direction. Silakan dibaca dulu. Di situ ada keterangan deskripsinya ya. Dan nanti terakhir buatlah percakapan seperti yang ada di contoh dialog-dialog yang ada di halaman 33 sampai halaman 34. Contohnya ada, contoh dialognya ada 2. Nah, contohnya seperti itu. Jadi silahkan membuat dengan partnernya atau satu silahkan didiskusikan sendiri, nggak apa-apa. Jadi ini kan nanti kan ada 2, jadi tugasnya juga ada 2. Boleh salah satu buat yang tema asking and giving direction atau asking and offering help. Jadi untuk minggu ini ada 2 tugas percakapan tentang asking and giving direction dan asking and giving asking and offering help. Oke, nanti dikirimnya seperti biasa di Google Form ya. Nanti saya untuk pengirimannya dalam bentuk file Word saja ya. Jadi nanti silakan diketik. Jadi ketika masuk di Google langsung klik filenya. Oke, jadi ada 2 ya. Enough for today, and I see you again next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.